Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku panduan praktisi Ru'yah Syar'iyyah. Di dalamnya kita mengambil konsep dari Rehabilitative Foundation, slide-slide-nya dan konsep kesembuhan dengan tazkiyatun nafs. Nah, bagaimana kelanjutan isi di dalamnya? Dan sebelumnya kita akan sedikit membahas bahwasanya buku ini kita rancang, kita rangkum untuk rekan-rekan sekalian yang berpikiran bahwasanya ru'yah itu susah. Ru'yah itu hanya orang-orang tertentu saja, para ustadz saja, atau bahkan bingung memulai dari mana ketika ingin belajar ru'yah syar'iyyah. Oleh karena itu, buku ini kita buat sedemikian rupa sehingga rekan-rekan bisa memahami dengan bahasa-bahasa yang simpel, mudah dipahami, dan juga secara sistematis. Baik rekan-rekan sekalian, di sini kita akan menampilkan isi dari bukunya sehingga rekan-rekan bisa ikut membaca. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soft copy-nya, bisa mengirimkan alamat email di kolom komentar. Insya Allah kami akan kirimkan per materi ya, karena ini banyak, ada sekitar 386 halaman yang belum kita olah semuanya. Kita akan mereview ulang setiap ada kajian ini. Ketika ada permasalahan, kesalahan, nanti kita akan koreksi dan kami kirimkan melalui email rekan-rekan. Baik, di sini kita seperti biasa sebelum kajian dimulai maka adanya muqaddimah dalam majelis. Dan di dalamnya buku ini kita juga memberikan arti supaya rekan-rekan faham apa yang rekan-rekan sering dengar di kajian-kajian tapi belum tahu maknanya. Nah, di sini banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat luar biasa dahsyat sekali. Ya, doa-doa yang rekan-rekan bisa pahami dan resapi begitu dahsyat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah. Di sini segala sesuatu kita awal dengan bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Bagi rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan melihat video ini bukan serta-merta kebetulan. Ini merupakan Allah izinkan dengan hidayah dan taufiknya. Allah bimbing, berikan petunjuk kepada rekan-rekan. Dan mungkin ini doa-doa rekan-rekan yang sudah lama sehingga Allah kabulkan pada sesi ini. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Banyak sekali rekan-rekan sekalian, ketika musibah datang melanda, ketika ujian-ujian sakit diterimanya, banyak dari mereka pula yang lari menuju jalan instan, sehingga melanggar syariat-syariat di dalamnya. Sesuatu yang haram menjadi halal demi kesembuhan secara kasat mata. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, jangan sampai kita meninggal dengan keadaan di luar Islam. Ya. Selanjutnya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya, sudah jelas Allah menyarankan kita untuk bersilaturahim, apalagi sama saudara kandung, apalagi dengan orang tua kita. Ya, jaga hubungan baik, karena dengan silaturahim ini mungkin dosa-dosa kita bisa terhapuskan, memperpanjang usia, dan juga menghilangkan syubhat keraguan di dalamnya. Yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, mengingatkan kepada diri kita pribadi, saya sendiri, untuk memperbaiki amalan-amalan kita, menjauhi dari dosa-dosa, bertaubatan nasuha, sehingga dengan ini kita mendapati kemenangan yang sangat besar. Apalagi bagi rekan-rekan yang mungkin sakitnya karena sihir yang Allah izinkan masuk di dalam tubuhnya, dengan adanya kita meminta ampunan kepada Allah, menjaga perkataan yang baik dan benar, amalan-amalan kita, maka niscaya Allah akan memberikan kemenangan yang besar bagi rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah atau Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sunnah. Seburuk-buruk perkataan ialah perkataan yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Banyak sekali rekan-rekan sekalian di lingkungan kita, orang-orang mengira bahwasanya ru'yah itu sama semua. Mereka tidak mengetahui bahwasanya ru'yah itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ru'yah
syar'iyah yang di dalamnya mengandung Al-Quranul Karim dan juga sunnah-sunnahnya dengan syar'i atau dengan ketentuan yang hak. Yang kedua adalah ru'yah syirkiyah yang di dalamnya terdapat Al-Quran akan tetapi adanya kesyirikan-kesyirikan atau bahkan tidak adanya Al-Quran atau mantra-mantra yang datang dari kalangan syaitan. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga keistiqomahan kita, menambah keilmuan kita, sehingga jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya, ya. Dan di sini ya kita lanjut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi disarankan bahwasanya ketika kita mengucapkan atau mendengar perkataan Rasulullah, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk itu, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan atau sebagai rasa terima kasih kepada sosok yang telah memberikan jalan kehidupan yang terarah, mengeluarkan dari kehidupan yang gelap menuju terang benderang, yaitu agama Islam. Ditulis oleh Ari Wahyu Jatmiko, saya sendiri, tanggal 15 September tahun 2019 Masehi. Di sini ada pendahuluan, di sini ada pengantar sambutan dari Ustadz Nuruddin Al-Indonesi sebagai founder Rehabati Foundation, yang di dalamnya kita sudah memberikan tulisan yang tebal menekankan bahwasanya ru'yah itu mudah, tetapi banyak sekali kenapa tidak banyak yang dikabulkan atau tidak berefek atas lafaz-lafaznya. Nah, di sini bahwasanya Allah yang Maha Agung, yang Maha Gagah telah bersumpah untuk mengabulkan doa-doa seorang hambanya yang menyebutkan asma yang agungnya itu tersampaikan di setiap doanya. Dan jika doamu itu belum juga berbalas, maka bukan lafal-lafal doa itu yang rusak, namun keyakinan kita yang rusak. Tidak yakin adanya keyakinan terhadap Al-Quranul Karim, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penekanan yang sangat menusuk sekali. Ya, tertanda founder Rehab Hati Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Nah, di sini ada list daftar isi, ya, konsep Rehab Hati dalam menggapai kesembuhan. Sebagian besar dalam pelatihannya banyak jamaah yang terbantukan dalam kesembuhan atas seizin Allah, dan di dalamnya menawarkan konsep bagi rekan-rekan sekalian. Ya, yang berikutnya pengertian sakit dan hakikat sakit dan pandangan Islam mengenai sakit itu sendiri. Yang berikutnya adalah konsep kesembuhan. Bagaimana kesembuhan itu didapat dengan ridho Allah. Yang berikutnya tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, terapi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini bisa bekerja secara maksimal di dalam tubuh kita. Yang berikutnya ru'yah syar'iyah dan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Yang berikutnya mengenal tentang jin, iblis, dan juga syaitan. Yang berikutnya adalah tentang masalah
dan penyakit, mengenai tentang jin, tentang sihir, dan al-ain. Yang berikutnya, demonstrasi dan praktik ru'yah syar'iyyah. Yang berikutnya, ikrar pemutusan antara kalangan manusia dengan kalangan jin, atau antara kalangan dukun dengan manusianya itu sendiri, atau orang yang pernah melakukan ikrar, sumpah. Yang berikutnya, muqaddimah ru'yah. Muqaddimah ru'yah sebagaimana awalan, permulaan sebelum inti ru'yah, yaitu sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa mempergunakannya sebelum Al-Qur'anul Karim dibacakan. Yang berikutnya adalah ru'yah mandiri, sebagai ikhtiar kita dalam menggapai kesembuhan. Yang berikutnya, ayat-ayat ru'yah, ayat-ayat yang sering dipakai dalam terapi Al-Qur'anul Karim. Bukan mengkhususkan ayat-ayat tersebut, melainkan sebagian besar dalam metode penyembuhan. Karena Al-Quran semuanya adalah asy-syifa, sebagai penawar maupun penyembuh. Yang terakhir adalah tentang Rehab Hati Foundation. Nah, di sini kita buat di kota Yogyakarta, Rehab Hati Yogyakarta. Nah, silahkan rekan-rekan yang berkeinginan mendapatkan hard copy bisa berkunjung di Rehab Hati Yogyakarta. Rekan-rekan bisa melihat alamatnya di www.rehabhati.com. Di situ nanti memilih di rumah rehab. Nah, bagi rekan-rekan yang di luar daerah bisa mendapatkan hard copy yang sedang dirancang pula oleh foundation kita, Rehab Hati. Bukunya lebih tebal, ya. Bukunya lebih tebal. Kalau ini rangkuman-rangkuman saja. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai yang pertama, konsep rehab hati dalam menggapai kesembuhan. Bagaimana konsepnya? Sebenarnya adalah rehab hati sebagian besar melakukan pelatihan-pelatihan untuk umat, mengkombinasikan antara penyucian jiwa, Al-Quran dan As-Sunnah dicampur, digabungkan sehingga terciptanya kekuatan yang sangat dahsyat dalam terapi ru'yah atau powerful ru'yah. Di sini rekan-rekan akan sedikit memberikan pemahaman bahwasanya ketika kita mendapati sakit, yang pertama terfikirkan dari harapan kami adalah ketika ada musibah sakit, maka pertama kali yang terfikirkan adalah pengobatan melalui Al-Quran, ya, pengobatan melalui Al-Quran. Dan juga jangan sampai kita itu putus asa dalam menggapai kesembuhan. Yang sudah sakit bertahun-tahun, sudah ke dokter, para medis, tapi tidak ada obatnya. Rekan-rekan sekalian, di dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, fa idza asabat dawa'u da bara biidznillah azza wa jalla. Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah azza wa jalla. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4084. Ya, rekan-rekan sekalian, jadi tetap yakin atas kesembuhan, karena di dunia ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep-konsepnya yang disampaikan di Rehab Hati adalah ada 7 poin. Yang pertama adalah sakit,
Ya, di sini sakit nanti akan mengkonsep ulang tentang hakikat sakit itu sendiri, hikmah sakit itu sendiri, serta membedakan penyakit fisik dan penyakit psikis. Yang nomor 2 adalah mengenal tentang penyakit dari kalangan jin, sihir, dan juga al-ain. Yang berikutnya, poin ketiga adalah mukjizat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bekerja di dalam jasad kita atas izin Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita sehingga berharap hikmah, taufik, dan juga keberkahan turun kepada diri kita. Yang kelima adalah terapi ru'yah syar'iyyah. Nanti ada prakteknya pula, ya. Dan juga ru'yah mandiri sebagai ikhtiar dalam terapi Al-Quran. Yang terakhir, poin ketujuh adalah hijrah. Ketika seseorang itu sudah melakukan poin-poin di atas tapi belum ada kesembuhan, maka poin ketujuh adalah hijrah, ya. Baik rekan sekalian, untuk sesi selanjutnya, di sesi kedua kita akan mengenal tentang sakit dan hakikat sakit. Oleh karena itu, stay tune, ya, ikuti dakwah kami sehingga mendapati informasi-informasi yang rekan-rekan dapatkan dan butuhkan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.